Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyama kanu khususan ala dzalika asy-syaikh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani asy-syaikh al-'allamah Muhammad Awwal al-Badri al-Sharif asy-Syafi'i syirillahil al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sadisata asyara. Maqalah yang ke-16. Qala Al-Hasan Al-Basri. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati Imam Hasan Al-Basri. Bainama atufu yawman, kami di antara kami satu hari atufu berkeliling, namanya tawaf. Atufu, tawaf itu artinya keliling. Jadi kalau ada security keliling komplek berarti lagi tawaf. Pawir lagi muter kontrol kerjaan berarti namanya tawaf. Tawaf itu artinya muter. Pak Haji lagi nyari tempat mancing muter. Ngapain Pak Haji? Tawaf. Enggak salah. Tawaf itu artinya muter. Atufu, saya berkeliling. Yauman, di suatu hari. Fi azqatil Basra, di gang-gang kota Basra atau jalan-jalan kecil kota Basra. Ai adu biha, artinya saya berkeliling putar-putar di tengah-tengah kota Basra itu tadi. Wa fi aswaqiha, dan juga di pasar-pasar kota Basra. Suq artinya pasar, kalau aswaq berarti banyak pasar atau pasar-pasar. Ma'asya bin Abidin, ditemani dengan Syabin, seorang pemuda. Abidin, yang ahli ibadah. Saya, kata Imam Al-Basri, satu hari keliling di gang-gang kecil di pelosok-pelosok kota Basra, dan juga sampai masuk-masuk ke pasar, dan ditemani oleh seorang anak muda yang ahli ibadah. Fa'idan, maka tiba-tiba anak saya bitobibin, berjumpa dengan seorang tabib. Kalau sekarang ya dokter. Wa huwa jalisun alal kursihi, dokter itu duduk di atas kursi. Ini bahasa serapan, bahasa Arab, bahasa asing yang menjadi bahasa Indonesia itu bahasa serapan. Wa baina yadayhi, dan di hadapan dokter itu rijalun wa nisaun wa sibyanun. Rijalun banyak orang laki-laki, wa nisaun dan
Irbah itu dari kulit yang dijahit kemudian dijadikan tempat minum. Tapi kalau nggak bocor tahu gimana caranya? Kan dulu belum ada lem kayak sekarang. Tempat minum zaman dulu itu zaman Nabi, zaman para sahabat itu kan kulit binatang yang dijahit, dijadikan tempat minum. Kalau kita nonton film-film klasik di Jazirah Arab kan tempat minumnya begitu. Kalau film-film Indonesia kan pakai bambu, pakai bumbung. Bi aidihim qawarir, di tangan mereka membawa botol. Fiha ma'un, dan di dalam botol itu ada air. Wa kullu wahidin minhum, dan setiap satu di antara mereka yastausifu, meminta resep dawaan, obat, resep obat. Ayat lubu min dzalika tabib, artinya mereka itu ngarep dari dokter itu ayyarhu sifati dawain, untuk menyebutkan macam-macam nama-nama obat, lidaihi, untuk penyakitnya. Ay kullu wahidin, artinya setiap mereka itu ngantri untuk minta obat atau resep ke dokter tersebut. Faqala ay al-Hasan al-Basri, maka berbicara Imam Hasan al-Basri, fataqaddama syabbu ay al-abidu ila tabibi, maka majulah ke depan, taqaddam, maju ke depan, asyabu, pemuda itu ay al-abidu, yang ahli ibadah, ila tabibi, ke dokter tersebut. Kalau bahasa kita ada orang pagi ngantri berobat ke dokter, tiba-tiba anak muda yang temani Hasan al-Basri itu langsung nyerobot antrian, maju ke depan. Faqala, kemudian si pemuda itu aidalika syabu bertanya, ayuhat tabib, wahai dokter, hal indaka, apakah engkau punya dawaun obat yang yasilul dzunub, yang bisa membersihkan dosa, wa yashfi maradul qulub, dan mengobati penyakit hati. Ada tiba-tiba pemuda yang terobot langsung maju ke depan, dokter, punya nggak obat yang bisa membersihin dosa? Itu kalau dokter sekarang langsung ditabok kali, udah nggak mau ngantri, tiba-tiba cerobot ke depan, nanyanya yang ada nggak obat yang bisa bersihin dosa dan ngilangin penyakit hati. Yang kemarin pelit tiba-tiba enggak, yang kemarin marah-marah tiba-tiba sembuh. Kalau sekarang dokter punya obat ya anti larat. Pertanyaannya, oh kalau sekarang mungkin tabok sama dokter, ya udah nggak mau ngantri, cerobot ke depan, nanya-nanya obat anti larat, pil kuat larat gitu. Ya teh, pil kuat larat, biar larat ya kuat aja, udah minum pil. Iya. Pertanyaannya udah cerobot, nggak mau ngantri, nanyanya yang itu bukan penyakit fisik, tapi yang ditanya penyakit batin. Yang kemarin pemalas habis minum obat langsung sakset. Faqala, maka menjawablah at-tabibu, dokter tersebut. Wah, tapi dokternya hebat. Naam, yo punya saya. Aidzalika indi, obat yang kau minta itu aku punya. Obat yang bisa ngapus dosa, ngilangin penyakit hati, ngilangin sakit hati. Sakit hati sama orang diminum jamu langsung hilang. Faqala asyabu, maka berkatalah kembali pemuda itu, hadi ay akhbir dzalika dawa'u li. Kalau gitu sini obatmu itu akhbir, bawa kemari, datangkan ke sini.
Dzalika dawa'u li, obat tersebut li untuk. Kalau ada yang bawa ke sini dok, dan nggak mau ngantri nyuruh-nyuruh. Faqala, maka menjawablah at-tabibu dokter, khudh ambillah minni dariku asyrata asya'a minal aqaqir, 10 macam ramuannya. Jadi ada 10 macam ramuan obat yang bisa menghapus dosa dan ngilangin sakit hati. Khud, ambillah. Qala, maka menjawablah dokter, khud, kalau pengen dosa hilang, penyakit hati hilang, khud, ambillah uruqa syajaratil faqri, akar pohon kefakiran, ma'a uruqi syajaratit tawadhu, dicampur dengan akar pohon tawadhu. Kata dokter, kalau ingin penyakit hati, dosa-dosa hilang, ambil tuh akar-akar dari pohon-pohon fakir. Fakir bukan berarti gak punya apa-apa ya, bukan. Fakir di sini artinya walaupun dia punya banyak tapi gak nyombong, karena merasa yang dia pegang saat ini itu titipan. Yang bikin dosa itu kan yang kita pegang saat ini, merasa kita yang punya. Makanya biasanya yang timbul sifat sombong. Tapi kalau merasa yang kita punya itu hanya titipan, insya Allah sifat sombong itu jauh. Karena titipan, kalau namanya titipan, ya kapan-kapan yang mau ngambil diambil. Nah, kita itu kadang kalau punya kan nyombongnya alhamdulillah, padahal punya itu bukan punya kita, dititipi. Kayak kang parkir Pajero punya, Fortuner punya, apa mobil yang bagus? Alphard punya, cuman nggak sombong, dia cuma dititipi. Nanti Alphardnya diambil, Pajeronya diambil, Fortuner nggak susah, dia dititipi. Lah kita ini susah karena merasa kita yang punya. Sendal butut aja merasa kita yang punya, begitu pulang dari masjid nggak kebagian ya. Oh, mana ini sendal saya? Orang ke masjid ngambil sendal. Sendalmu apa sih? Swallow. Swallow aja kok yo. Yang bawa anaknya. Karena merasa kita yang punya masalahnya. Kalau merasa dititipi diambil lagi yo ben. Wong dititipi. Lah obat hati itu tadi. Fakir itu bukan fakir berarti gak punya apa-apa. Mungkin punyanya banyak, tapi yang dia punya itu titipan, bukan milik pribadi. Ya kalau membahasakan tadi lah, kalau bisa kita menempatkan posisi seperti itu, kang parkir itu dititipi gak sombong, titipan diambil gak sakit hati. Dan kita ini kan memposisikan diri sebagai pemilik. Makanya ketika punya kita yo nyombong, ketika diambil marah, sakit hati. Kemudian ma'uruki syajaratit tawadhu, dicampur dengan akar-akar pohon tawadhu. Tawadhu itu bukan berarti tahu warna duit, bukan. Tawadhu itu ya tadi kita merasa diri kita itu gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, sehingga timbul sifat tawadhu, merasa rendah hati, bukan rendah diri, bukan. Kalau rendah diri itu sifat yang gak baik. Tapi kalau rendah hati itu kita merasa gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa. Tapi ada orang yang menampakkan seperti rendah diri, justru malah kelihatan sombongnya ya ada. Saya mau gak punya apa-apa, jangan minta ke saya. Padahal itu mah sombong ala
al-faqra sifat fakir, wa tawadu dan sifat tawadu bisyajarati dengan pohon. Fi kauni kullin karena keadaan pohon fakir dan tawadu itu murtafian menjulang tinggi, walaupun dia merendah hati, merendah merasa gak punya apa-apa, bukan ngaku gak punya apa-apa, merasa, maka itu di hadapan Allah murtafian, sifat yang menjulang tinggi. Wal uruqa dan menyamakan akar. Akar itu sababun, sebab lihayati tilkas syajarati, hidupnya pohon itu, yang menyebabkan pohon itu bisa hidup secara alamiah adalah akarnya. Makanya orang nanam pohon kalau langsung ditancepin, kalau belum ada akar ya harapan hidupnya kecil. Wal makna, dan yang dimaksud di sini adalah khudhil uruqa, ambillah akar-akar itu allati hiya min asbabi, yang itu menjadi sebab-sebab wujudi haqiqatil faqri, adanya hakikat kefakiran, wa tawadhu dan tawadu al-musyabbahain, yang dua-duanya itu diserupakan bisyajaratil aliyati, dengan pohon yang menjulang tinggi, lirtifaiha, karena tingginya dua-duanya itu indallahi, di sisi Allah Ta'ala. Lah lalu definisi tawadu itu apa? Qala Ibnu Atha, berpendapat Imam Ibnu Atha, at-tawadu, definisi tawadu adalah qabulul haqqi mimman kana, menerima kebenaran dari siapapun. Tawadu itu walaupun seandainya saat ini kita berada di posisi atas, kemudian ada masukan dari orang yang posisinya di bawah, karena yakin itu sebuah kebenaran, kemudian kita terima. Misalnya kita lagi makan bareng, lupa baca doa, terus anaknya Pak Wir yang kecil, siapa namanya? Anaknya yang kecil namanya siapa? Pino. Pak, tadi udah baca doa belum? Nah, kata orang tua yang tawadu, oh iya belum. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bapak yang merasa, belum, anak kecil, ngatain orang tua, nasihatin orang tua. Walaupun itu anak, tapi kalau yang disampaikan itu kebenaran, Pak belum doa ya? Oh iya belum. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya tawadu, menerima kebenaran walaupun kebenaran itu datangnya dari orang yang posisinya di bawah kita. Misalnya kita di kerjaan itu posisi sebagai atasan, lah kemudian ada anak buah kita yang ngasih usulan, Pak ini enaknya dikerjain dulu yang ini. Nah kalau orang tawadu, oh iya usulan bagus. Tapi kalau orang sombong, cuma timbang kenek aja, usul. Begitu dikerjain ternyata beneran yang ono. Nah, karena bisa jadi orang yang kita anggap statusnya di bawah kita itu punya usulan yang benar. Itu kasus iblis kan begitu. Iblis itu merasa senior dibanding dengan Nabi Adam. Ketika kalau bahasa gampangnya diadu kepintaran sama Allah, ternyata Adam lebih pintar dari Nabi Iblis. Tapi karena Iblis sudah merasa sebagai senior, gak mau. Wah gak bisa. Adam malah kemarin sore nasihatin saya, gak bisa
mimman kana, dari siapa saja. Wa qala Ibnu Abbas, wah ini yang kadang berat ini. Padahal ini sehari-hari kita. Wa qala Ibnu Abbas, dan berpendapatlah, berfatwalah Imam Ibnu Abbas, minat tawadhu, bagian dari sifat tawadhu, ayyashrabar rajulu min su'ri akhihi, atau su'ari akhihi, orang yang mau minum dari bekas air minum orang lain. Wabut nih. Wong kadang bekas minum istrinya, bekas minum anaknya juga mau ya. Kita ya. Kayak apa ya? Bekas minumnya anak, bekas makannya anak. Kalau saya sih biasa-biasa aja. Ada loh orang itu yang bekas minum istrinya tidak mau, bekas minum anaknya ya nggak mau. Ih, enggak. Padahal istrinya, padahal anaknya, apalagi orang lain. Maka di zaman Rasul itu seringnya makan kalau kayak kita yang tumpengan itu, apa namanya itu? Enggak, yang makan bareng-bareng satu nampan, apa namanya? Apa ya namanya gitu? Karium apa sih? Prasmanan pengambil sendiri-sendiri. Yang ini kalau biasanya kita tumpengan itu kan satu nampan untuk berapa orang, itu kan makannya bareng-bareng kan? Apa namanya ya? Lupa saya kalau bahasa Jawa itu. Krium. Nah itu kan berarti secara tidak langsung kita diajarkan untuk bareng-bareng. Itu makan mungkin di bekas diambil orang, kan di nampan. Nah itu banyak, saya berapa kali jumpai, gak mau jijik. Bekas cokornya orang. Ya cokor ya. Tapi biasanya biasanya kalau dulu ada nampan, itu biasanya jadi ini di garis-garis gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil dengan dia. Sama aja. Nah kalau di zaman Nabi pokoknya ya kayak anak pondok ya. Tapi anak pondok sekarang juga enggak sih. Anak pondok sekarang ya taruh di nampan. Bukan apa yang kecil-kecil itu, tempatnya masing-masing itu. Bok. Nah kalau zaman dulu kan di nampan makan bareng, pokoknya sayur ya di situ, apa di situ jadi satu. Ya itu melatih untuk tadi itu menerima, mau bekas dari orang lain. payung terbang sendiri. Kirain tadi ada tuyul lewat payung. Ya zaman Nabi para sahabat itu rata-rata makannya begitu, bareng-bareng di satu tempat, terus makannya bareng-bareng. Tapi sekarang dilatihnya masing-masing, anak pondok aja sekarang masing-masing bawa box sendiri-sendiri. Kalau dulu kan enggak, terus nampan satu situ. Kalau yang enggak doyan pedes ya makannya minggir. Kalau ya kan sambal tupai, kuah tupai di situ terus aduk jadi satu. Lah, termasuk dari sifat tawadhu itu ayyashraba ar-rajulu min su'ri akhihi, orang yang mau minum dari bekas minum saudara. Wa qala al-Utsyairi, dan berkatalah, berfatwalah Imam al-Utsyairi, wal faqru syi'arul awliya, sifat fakir, merasa gak punya apa-apa, itu syiarul auliya, syiarnya para wali. Kalau wali itu satu, kalau auliya banyak wali. Alim satu, kalau banyak ulama. Amir itu satu pemimpin, kalau kumpul umaro. Masjid kalau satu, kalau banyak masajid. Wahilyatul ausfiya, dan hiasannya para orang-orang suci. Wahtiyarullahi ta'ala, dan pilihan Allah ta'ala li khawwasihi, untuk hamba-hamba spesialnya, minal atqiya, dari orang-orang yang bertakwa, wal anbiya, dan orang-orang dan para nabi. Nabi Sulaiman depan kita, Mayang Sono, dua-duanya lagi khusyuk. Itu
nabi yang semua yang diingini orang dia punya. Kekuasaan punya, harta benda punya, istri cakep punya. Istrinya bukan hanya cakep, raja apa? Ratu Balkis. Jadi semua orang yang dimiliki, semua yang dicita-citakan kita itu dipunyai oleh Nabi Sulaiman. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Beliau bilang, hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Hada min fadli rabbi. Ini biasanya ayat ini banyak ditulis di mobil di belakang ini. Saya sering lihat itu ada mobil Avanza hitam atau BHM itu tulisannya itu kan. Hada min fadli rabbi. Saya sering lihat parkir apa punya orang situ apa BHM masjid sebelah sono. Tulisannya hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia Tuhan. Liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Berarti semua yang dititipkan ke Nabi Allah Sulaiman, kekuasaan, harta benda, hidup, pasangan hidup yang cakep, itu semua adalah titipan karunia Allah, ujian. Apakah bersyukur atau kufur? Hada min fadli rabbi. Itu kadang ditulis di kaca depan kontainer, sering saya lihat. Tapi supir kontainernya marah-marah. Masalahnya yang tulis bukan dia, dan dia tahu artinya. Ada lagi itu sekarang, inna ma'al usri yusra. Malah yang paling banyak sekarang itu inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Giliran macet marah-marah. Lah ya, macet kan sulit. Harusnya dia paham, wah setelah macet ini pasti bisa lancar. Wah gitu. Wong ayatnya inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya beserta, ma'a itu artinya beserta. Makanya kalau itu tulisan kadang ditulis sesudah. Kalau sesudah itu, kalau ayatnya bunyinya ba'da, ya benar. Inna ba'dal usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Tapi di situ kan bunyi ayatnya enggak begitu. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan yang kita hadapi itu akan membawa kita untuk merasa mudah di kemudian hari. Orang yang udah biasa hidup makan kangkung, lah kok disuguhi sop iga, wah yo nambah. Wong biasanya makan kangkung. Nah tapi kalau hari-hari udah makan sop iga, disuguhin sop iga, yo biasa aja. Makanya kalau orang udah dulu bahwa di kampungnya hidupnya belangsak, lah kok di sini wah alhamdulillah. Dulu pakai kipas kecil, plek mau khusyuk. Lah kok sekarang pakai AC, ya pulas subuh ya gak bangun. Inna ma'al usri yusra. Wallahu a'lam bishawab.